Terima, terima. Xiaoyu, maukah kamu menikah denganku? Mingfan, tentu saja aku mau menikah denganmu. Tapi menjadi ibu tiri itu sulit. Aku takut. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Tenang saja. Setelah kita menikah, aku akan mengirim An-An ke sekolah berasrama penuh di luar negeri agar kamu tidak kesulitan. Terima. Cium. Kata ibu, aku ada di dunia ini karena dia menipu ayah sekali, barulah aku lahir. Karena itu, ayah terpaksa berpisah dengan bibi Xiaoyu. Jadi ayah tidak menyukaiku. An-An, ibu akan pergi. Setelah ini tidak ada lagi yang bisa melindungimu. Jika nanti kamu tidak mau hidup bersama ayah lagi, teleponlah paman ini, dia akan membawamu pergi. Tapi aku sangat menyayangi ayah. Bagaimana aku tega meninggalkannya? Jadi aku memutuskan akan melakukan 99 hal untuk mengambil hati ayah. Jika 99 hal sudah kulakukan, tapi ayah tetap tidak menyukaiku, baru aku akan menelpon. Memasakkan semangkuk mie panjang umur untuk ayah adalah hal yang ke-98. Minum silang. Ayah, jangan! Ayah, perut ayah tidak sehat. Ayah tidak boleh minum alkohol. Siapa yang menyuruhmu datang? Pergi sana. Ayah, ini mie panjang umur yang kubuat sendiri untuk ayah. Ayah makan mie ini dulu sebelum minum, agar perut ayah bisa lebih nyaman. Anak ini benar-benar tidak tahu sopan santun. Ayahmu mendapatkan ibu baru untukmu. Dia sedang senang-senangnya. Kenapa harus makan mie? Anak ini tulus. Direktur Lee, bagaimana kalau Anda mencobanya? Benar, Mingfan. Ini juga ketulusan hati. An-An. Mie ini terlihat sangat lezat. Semua orang ada di sini. Bagaimana kalau kita bagi saja untuk dimakan? Sekaligus membuat semua orang ketularan kebahagiaanmu. Terima kasih, Direktur Lee. Tapi ini mie panjang, umur yang kubuat untuk ayah. Sungguh sedikit benar-benar tidak tahu sopan santun anak ini. Aku tidak suka makan mie. Karena semua orang suka, bagilah. Terima kasih, Direktur Lee. Sini, berikan kepada paman. Sini, berikan kepada paman. Enak sekali. Minum bersulang. Minum bersulang. Ayah masih tidak menyukaiku, ya? Ibu, ayah minum alkohol lagi hari ini. Perutnya pasti tidak enak. Tapi, aku tidak tahu lagi bagaimana harus peduli padanya. Aku hanya bisa melakukan satu hal lagi. Kalau ayah tetap tidak menyukaiku, apakah aku harus pergi saja? Maksudmu harus pergi? Kamu mau pergi kemana? Nona kecil. Kenapa kamu masih di kamar? Bukankah Direktur Lee menyuruh semua orang pergi ke halaman untuk melihat pertunjukan kembang api? Bukankah kamu selalu ingin melihatnya? Cepat pergi sana. Pertunjukan kembang api? Ayah, dia masih ingat. Minggu lalu aku pergi melihat pertunjukan kembang api bersama ayah dan ibuku. Indah sekali. Aku juga pernah melihatnya, penuh warna, meledak di langit seperti bunga. Ayah, teman sekelasku semua udah pernah melihat pertunjukan kembang api. Aku juga ingin melihatnya. Ayo. Cium. Ibu,
Ayah ingat aku ingin melihat pertunjukan kembang api. Dia masih peduli padaku. Aku tidak perlu meninggalkannya. Yan. Yan, ini adalah pertunjukan kembang api yang disiapkan Paman Li khusus untukmu. Suka? Suka. Ternyata ini bukan disiapkan untukku. Siapa yang menyuruhmu datang? Pergi sana. Aku tidak suka makan mie. Karena semua orang suka makan, bagi saja. Ibu, hari ini An melihat pertunjukan kembang api sama seperti yang dikatakan teman-teman, sangat indah. Namun, itu bukan disiapkan, Ayah, untuk An. Tapi, tidak peduli itu disiapkan untuk siapa. An tetap harus berterima kasih kepada Ayah, karena An bisa melihatnya. Direktur Lee, anak ini bukan keracunan makanan, ini adalah urtikaria akut. Bukankah kalian bilang tadi, pergi keluar untuk menyalakan kembang api? Mungkin alergi terhadap zat yang ada di dalam kembang api tidak ada hubungannya dengan makanan. Saya mengerti. Tidak ada hubungannya dengan makanan. Karena Yanyan baik-baik saja, kalau begitu saya akan kembali dulu sebentar. Ming Fan, jangan pergi. Yan sekarang belum sepenuhnya sembuh. Aku takut jika kamu pergi. Ayah, Syukurlah kamu tidak demam. Sini, kita minum obatnya. Ayah mengkhawatirkanku. An, ayah salah. Paham padamu tadi malam, ayah minta maaf. Ayah, Tuan, meskipun Anda menyukai Nona Lin, Anda tidak bisa memperlakukan An sekejam ini. Dia adalah putri kandung Anda. Sudahlah, sini, minum obat. Biar aku saja yang menyuapinya. Mana mungkin kamu tahu cara mengurus anak? Boleh juga. Kalian lebih banyak berinteraksi. Setelah kita menikah, tetap An. Pindah ke sini dan tinggal bersama kita. Aku ikut katamu saja. Selama An mau menerimaku. Ayo An, minum obatnya. Nona kecil, saya akan ambilkan semangkuk obat lagi untukmu. kakek pelayan. Bolehkah aku pinjam ponsel kakek sebentar? Ayah, aku tahu ayah seharusnya bersama Bibi Lin. Semua ini karena aku, karena ibu. Sekarang An akan melakukan hal terakhir untuk ayah. Halo, siapa ini? Halo, siapa ini? Anda, selamat sore. Saya An, ibu saya adalah Jiang Wan. Ibumu? Apakah dia baik-baik saja? Ibu saya sudah meninggal dunia. Paman masih mendengarkan ibu yang memberikan nomor Anda kepada saya. Dia benar-benar menyakiti ibumu, bukan? Apakah dia membicarakan ayah? Paman, tidak. Ayah tidak pernah menyakiti ibu. Kata ibu, ini semua salah kami. Kami yang membuat ayah kehilangan kebahagiaannya. Omong kosong. Kalau bukan karena ibumu,
Bagaimana mungkin Li, Mingfan bisa berada di posisi sekarang? Sudahlah, kamu masih kecil, kamu tidak mengerti. Dulu ibumu pernah memintaku, jika dia sudah tiada, aku harus menjaga kamu dengan baik. Katakanlah, apa yang kamu ingin aku bantu? Saya ingin meninggalkan papa saya. Baiklah, aku akan menyelesaikan urusan di luar negeri. Besok aku akan terbang kembali untuk menjemputmu di sekolah. Besok? Tapi saya belum sempat berpamitan dengan guru dan teman-teman. Kalau begitu, berapa lama waktu yang kamu butuhkan? 3 hari. 3 hari boleh? Boleh? Terima kasih, Paman. Kalau begitu, setelah 3 hari, saya akan menunggu Anda datang menjemput saya. 3 hari apa? Kamu mau pergi dengan siapa? Tiga hari lagi? Mau pergi kemana? Aku 3 hari lagi. Sudah, 3 hari lagi. Lakukan saja apa yang kamu mau. Ini coklat yang diberikan Bibilin untukmu. Coklat? Sebentar lagi, minta maaflah kepada Bibilin. Dengar tidak? Aku tidak mau. Tidak mau? Baiklah. Akan kulihat sampai kapan kamu akan keras kepala. Coklat itu adalah makanan kesukaannya. Ayah mungkin sudah lupa, aku alergi coklat. Sepertinya pilihan yang kuambil sudah tepat. Asal aku pergi, aku tidak akan mengganggu kebahagiaan ayah lagi. Ayah pasti akan bahagia. Setelah ayah marah dan pergi kemarin, aku belum pernah bertemu dengannya lagi. Namun 2 hari lagi, aku harus pergi. Kemana foto ibu pergi? Selamat malam, Direktur Su. Meskipun sudah berjanji pada An-An untuk menjemputnya besok, tetapi aku masih sedikit khawatir. Pergi ke keluarga Li. Baik. Selamat datang kembali, Nona Muda Su. Ayo, pulang bersama Paman. Belum sampai 5 menit, dia pasti akan kembali menangis memohon padaku. Direktur Li, apakah Nona kecil benar-benar sudah pergi? Nona kecil benar-benar pergi. Tuan muda, nona kecil masih sangat kecil. Kita tidak boleh mengusirnya. Dia bisa kehilangan nyawanya. Jika aku tidak membuatnya sedikit menderita, dia tidak akan pernah tahu betapa baiknya keluarga Li ini. Mingfan, penerus keluarga Su, akan segera datang ke kota Jiang.
Keluarga Su. Keluarga Su adalah keluarga bangsawan nomor 1. Jika aku bisa menjalin hubungan dengan orang seperti Su Chen Feng, bukankah keluarga Li milikku akan melejit tinggi? Cepat selidiki keberadaan Direktur Su. Baik. Paman mengenal ibuku, kan? Aku dan ibumu bukan sekadar hanya saling kenal. Su Chen Feng, aku akan menikah. Kau akan datang, kan? Saat kecil aku tenggelam, jika bukan karena kau menyelamatkanku, aku sudah lama tiada. Kau akan menikah, tentu saja aku akan hadir untuk mengucapkan selamat. Jiang Wan, tahukah kau betapa aku sangat menyukaimu, tapi kau memilih Li Mingfan, aku hanya bisa memberimu restu. Saat itu, jika bukan karenanya, aku sudah lama tidak ada di dunia ini. An, mulai hari ini, kau adalah putriku. Aku tidak akan pernah lagi membiarkanmu menderita sedikit pun. Mari kita pulang. Bagaimana, dokter? Sudah 3 tahun, kapan istriku akan sadar ya? Gejala nyonya besar ini adalah adanya gumpalan emosi yang sulit terbuka. Jika tidak ada perkembangan lagi, dan terus seperti ini, saya khawatir. Itu artinya dia tidak akan sadar? Istriku, kau tidak boleh tidak sadar. Ibu, Kau dengar tidak? Gumpalan emosi ibumu adalah karena dia ingin memiliki seorang cucu perempuan. Tapi kalian bertiga bersaudara, semuanya hanya melahirkan cucu laki-laki, bahkan seorang cucu perempuan pun tidak bisa kalian lahirkan. Ibumu menjadi seperti ini sekarang, tidak bisa sadar, semua ini karena kalian yang tidak bisa melahirkan cucu perempuan dan membuatnya marah. Di mana Liu Feng? Kemana Liu Feng pergi? Dan Chen Feng itu, dia benar-benar anak yang tidak berbakti. Sudah cukup dewasa, tidak juga mencari pasangan. Kapan kami berdua akan bisa menggendong cucu perempuan? ayah, kenapa ayah menyalahkan semua masalah pada cucu perempuan? Sudah berapa tahun ibu sakit? Sudah berapa banyak tabib yang dipanggil? Kenapa? Kau mau membantahku? Saya... Pergi. Hanya dari sini. Pergi, pergi, pergi. Pergi, pergi, semuanya pergi, pergi. Saya mau cucu perempuan. Cucu perempuan nih. Cucu perempuan yang ayah minta sudah datang. Anan, panggil kakek. Kakek, Astaga. Ini, anak siapa ini? Anakku. Anakmu? Kau bohong pada siapa? Jomblo akut sepertimu ini tidak mungkin bisa melahirkan anak secantik ini. An adalah putri Jiang Wan. Jiang Wan? Berarti dia bermargali. Tapi sekarang Li Mingfan tidak menginginkannya lagi, jadi mulai sekarang An adalah putriku. Seumur hidupmu, akhirnya kau melakukan satu hal yang membuatku senang. Cucuku sayang, panggil kakek. kakek, kakek. Pintar sekali. Astaga, memang lebih menyenangkan punya anak perempuan. Melihatnya saja membuat hati terasa damai.
An, ini nenek. 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 Bu, 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 kau sudah bangun. Istriku, kau sudah bangun. Selama 3 tahun aku sadar, sebenarnya aku selalu tahu segalanya. Hanya saja mataku tidak bisa terbuka. Kalian pasti sudah bekerja keras. Syukurlah kau sudah bangun. Ini An, begitu dia datang, kau langsung bangun. Sepertinya An benar-benar bintang keberuntungan bagi keluarga Su. Aku pembawa keberuntungan. Selalu bilang aku pembawa sial. Tidak ada keberuntungan yang datang padaku. Mata mereka buta. Mata kakek adalah pengukur yang sebenarnya. Kau adalah pembawa keberuntungan. Ibu, apakah ibu melihatnya? An punya keluarga sekarang. Di mata mereka, An bukan pembawa sial, tapi pembawa keberuntungan kecil. Chen Feng, An adalah pembawa keberuntungan bagi keluarga Su kita. Kau harus memperlakukannya dengan baik. Tentu saja. Selamat datang, Direktur Su, Nona Su kecil. Kalian kembali bekerja? An, barang-barang di sini, ambil apapun yang kau suka. Jangan pernah mencoba berhemat demi ayah, mengerti? Kau pilih-pilih dulu, aku mau menerima telepon sebentar. Wow, pakaian dan sepatu ini semuanya cantik sekali. Aku belum pernah memakai gaun kecil secantik ini. Sayang. Kesini, nak. Ayah. Sini sama ayah. Wah, baju baru ya, Nyan. Ini cantik sekali. Kita temui ibu yuk. Iya. Ayah, aku berdiri tepat di depanmu. Tapi kau sudah tidak mengenaliku lagi? Ada apa, putri kecil? Matamu lelah memilih pakaian? Kenapa menangis lagi? Tidak apa-apa, ada ayah di sini. Manajer, bungkus semua model baru ini dan kirim ke kediaman Su. Ini terlalu banyak, aku tidak bisa menerimanya. Apa artinya barang-barang ini? An, asalkan kau menyukainya, ayah bisa memberikanmu segalanya. Ayo kita pergi. Kau suka baju baru ini? Direktur Su. Direktur Su, Anda sedang membeli pakaian anak? Benar, untuk putriku. Putri? Aku tidak tahu Anda sudah punya putri ya. Aduh, tenaga penjualan di sini tidak pantas untuk melayani putri Anda. Aku akan meminta istriku untuk melayani nona muda keluarga Su, dijamin puas. Putriku butuh apa? Aku bisa memberikannya.
Ayah, paman, itu terlihat sangat kaya. Sungguh beruntung menjadi putrinya. Yanyan, paman itu, dia adalah tuan muda keluarga Su dari keluarga Su. Dia orang terkaya di kota Jiang. Dia jauh lebih kuat daripada keluarga Li kita. Ayah, itu tidak benar. Dia An-an. An-an, An-an, mana mungkin bisa, dia itu tidak pantas membersihkan sepatu Direktur Su. Ngomong-ngomong, kenapa An-an belum juga kembali? Saya sudah beberapa kali mencari An-an, tapi anak itu tidak mau pulang, meskipun sudah dibujuk. Bagaimana kalau saya coba membujuknya lagi? Sudahlah, membujuk apa lagi? Dia itu hanya pembawa sial. Justru Yanyan kita yang lebih disayangi, dia adalah bintang keberuntungan kecil ayah. Ayah, kakak kedua, kakak ketiga, jangan memandangi putriku seperti itu. Anan kita sampai malu melihatnya. Bukan begitu, keluarga Su kita tidak. Punya anak perempuan selama 3 generasi. Akhirnya datang seorang anak perempuan. Untuk sementara waktu, kami tidak tahu bagaimana memanjakannya. An-an, apakah kamu suka jepit rambut kecil yang berkilau dan indah? Suka. Suka ya. Kalau begitu paman ketiga akan memberikan tambang berlian di Afrika kepadamu. Untuk dibuat jepit rambut kecil, bagaimana? Tambang berlian? An-an, apakah kamu suka gaun dan sepatu kecil yang cantik dan indah? Paman kedua akan membelikanmu seluruh jalan mode di kota Jiang. Kamu bisa melihat dan memilih sesukamu. Dasar anak nakal, nyahlah. Ayah tua ini sungguh. Kalian berdua anak nakal. Cucuku yang berharga baru saja kembali, sudah berebutan denganku. Akan kuberitahu kalian, cepatlah menyingkir. Anan, lihat rumah ini. Apakah kamu suka? Suka. Dan kalau suka, kakek akan memberikannya kepadamu. Kakek masih punya banyak sekali rumah dan saham-saham yang semuanya bisa dipindah tangankan atas namamu. Terima kasih kakek. Terima kasih paman kedua. Terima kasih paman ketiga. Anan, semoga kalian panjang umur dan sehat selalu, serta dilimpahi keberuntungan. Hehehe, pintar sekali. Halo? Apa yang bagus? Aku mengerti. Hahaha. Keluarga Su kita menanggapi kebijakan baik negara, harga sahamnya meroket tajam dan sudah masuk dalam 10 besar perusahaan terkuat di dunia. Hahaha. Aduh An-an, kamu benar-benar membawa keberuntungan kecil bagi keluarga Su. Hahaha. Apakah benar-benar pembawa keberuntungan? Ya, Tentu saja, sudah berapa banyak keberuntungan yang kamu bawa untuk keluarga Su? Anan, jangan meragukan dirimu, kamu adalah pembawa keberuntungan sejati. Iya. keluarga Su memiliki An-an, pembawa keberuntungan kecil ini, benar-benar membawa keberuntungan bagi keluarga Su. Chen Feng, kamu segera atur, 2 hari lagi saya ingin mengadakan pesta pengakuan secara resmi, mengumumkan identitas An-an. Baik, saya akan segera pergi. Li Mingfan, 2 hari lagi aku akan memberitahumu apa yang telah kamu hilangkan. Direktur Zhang. Direktur Li, maaf, kami sudah memiliki pilihan yang lebih baik. Kita bisa bekerja sama di lain kesempatan. Direktur Zhang, kita hampir saja menandatangani kontrak ini. Kenapa Anda tiba-tiba membatalkannya? Bukan, Direktur Zhang, saya sudah berada di bawah gedung Anda. Halo. Mingfan, ada apa ini? Kalian sudah sepakat? Kenapa Direktur Zhang tiba-tiba membatalkan? Aku juga tidak tahu ada apa. Tidak masalah, aku punya proyek lain selain ini. Ayo, kita pergi ke tempat berikutnya. Hati-hati langkahmu. Dari mana datangnya kotoran anjing ini? Ini, kenapa sial sekali? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Menginjak kotoran juga disebut menginjak emas.
Ini namanya. Aku tahu ini namanya nasib buruk yang sudah di depan mata. Yanyan, bagaimana kamu berbicara seperti itu? Direktur Lee, cepatlah cari jalan keluarnya. Semua klien tiba-tiba membatalkan kerjasama, perusahaan sudah tidak memiliki satupun proyek. Apa? Bukankah sebelumnya semuanya berjalan lancar? Ayah, semua lancar. Anak pintar, ayah pergi dulu ya. Dulu semua urusanku memang selalu berjalan lancar. Mungkinkah bintang keberuntunganku itu bukan Yanyan, tapi Anan? Jiang Yu, apa yang sebenarnya dikatakan oleh peramal itu? Yanyan benar-benar bintang keberuntunganku? Apa kata peramal itu sebenarnya? Yanyan benar-benar bintang keberuntunganku. Tentu saja, Yanyan jelas-jelas adalah anak yang membawa keberuntungan bagi ayahnya. Yanyan, cepat doakan ayahmu agar semua urusannya lancar. Ayah, Yanyan doakan ayah sukses dalam segala hal dan terus beruntung. Halo. Ya. Apa? Baik. Direktur Su memintaku menghadiri pesta perkenalan putrinya. Baik. Aku pasti akan datang tepat waktu. Yanyan, kau benar-benar bintang keberuntungan ayah. Ayo cepat pergi dan pilih hadiah untuk nona muda keluarga Su. Usianya hampir sama. Dengan Yanyan, kau harus memilihnya dengan sangat hati-hati. Yanyan, kau harus benar-benar menyenangkan nona muda keluarga Su dan menjadi teman. Baiknya bagaimanapun caranya, oke? Aku ingat, ayah, seperti apa rupa nona muda keluarga Su. Putri dari keluarga super kaya seperti itu, mana aku punya kesempatan untuk bertemu. Lusa kau akan tahu. Ayo pergi. Kakek bilang aku harus memilih gaun yang paling cantik. Saat pesta perkenalan itu, semua kalangan kaya di kota Jiang akan datang untuk merayakannya. Lalu, apakah ayah juga akan datang? Hadiah yang disiapkan untuk nona muda itu tidak ada masalah kan? Tenang saja, gaun putri ini dari merek ternama. Harganya mahal dan dihiasi dengan banyak berlian kecil. Nona muda, keluarga Su, pasti akan menyukainya. Baguslah kalau begitu. Aneh, bukankah dikatakan nona muda keluarga Su sudah datang? Mana dia? Ayah bilang dia ada urusan mendadak. Memintaku masuk sendirian dulu. Aku harus bersikap rendah hati. Lewat pintu samping saja. Banyak sekali orang. Ayah. Jangan terburu-buru. Nona muda keluarga Su adalah cucu tertua garis keturunan utama keluarga Su. Statusnya mulia, mana bisa bertemu semudah itu. Ibu, kenapa Anan ada di sana? An bukan pembawa sial, dia adalah pembawa berkah bagi keluarga Su. Fuxing. An, bagaimana kabarmu? Apa ada yang terluka? Nenek, aku tidak apa-apa. Direktur Su, aku. Direktur Su, dengarkan penjelasanku. Menjelaskan apa? Siapa yang memberi kalian keberanian? Berani menyentuh putriku? Putrimu?
Direktur Su, apa maksud perkataan Anda? Maksudnya adalah Su An adalah cucu perempuan tertua dari keluarga Su. Pesta penyambutan keluarga hari ini diadakan untuk An. Tidak, aku tidak percaya. An jelas-jelas putri kandungku, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia cucu tertua keluarga Su? An, datang ke sini sekarang. Memangnya kau ini siapa? Berani merebut putriku? Ayo, Mau apa? Direktur Su, karena dia tidak mau percaya, pukul dia sampai dia percaya. Baik. jangan. Direktur Su, jangan. Ming Fan. Xiaowan, kau begitu baik. Seharusnya kau memiliki masa depan cerah, tapi kau dihancurkan seumur hidupmu oleh bajingan ini. Umumkan, mulai sekarang tidak akan ada lagi keluarga Li di kota Jiang. Siapapun yang berani menampung mereka bertiga, berarti dia akan menjadi musuh keluarga Su. Bawa mereka bertiga dan lemparkan mereka ke jalanan. Ingat, saya bilang lemparkan. Baik. Direktur Su, saya salah. An, tidak. Nona muda Su, dia adalah putri kandung Anda. Saya di masa depan tidak akan berani mengganggunya lagi. Saya tidak akan berani menyinggung perasaannya lagi. Anda memohon pada saya tidak ada gunanya? Anda seharusnya memohon pada An. Ming Fan. An, ayah minta maaf. Ayah tidak punya pilihan lain. Grup Li adalah yang ayah dirikan sendiri. Ayah memulai dari nol, membangunnya sedikit demi sedikit. Jika grup Li hilang, ayah juga akan hancur. Ayah mohon padamu, mohon maafkan ayah. Ayah pasti akan memberikan kompensasi yang layak padamu. Mau ya? Aku tidak mau kompensasi, Ayah. Ayah selalu bilang grup Li adalah hasil kerja keras ayah sendiri, padahal semua itu berkat ibu. Perut ayah lemah, setiap kali ibu yang menggantikan ayah minum sampai muntah, hanya demi mendapatkan proyek kerjasama. Saat Li gagal tender, ayah tidak mau tampil. Ibu yang berlutut di depan kantor direktur Wang memohon selama sehari semalam baru mendapatkan kesempatan baru. Ibu yang memilih ayah saat ayah tidak punya apa-apa, sehingga Li bisa seperti hari ini. Sekarang saatnya ayah mengembalikannya kepada ibu. An, ini salah ayah. Tapi ayah mohon padamu, maafkan ayah. Ya, kalau tidak, ayah akan tamat. Ayah duluan yang meninggalkan ibu dan aku. Permintaan maaf ayah ini hanya untuk menyelamatkan Li, kan? An. Ayah, aku lelah, ingin pulang. Baik. Kita pulang sekarang? Usir mereka. Direktur Su. An. Ming Fan, kenapa tidak mengangkat telepon? Mereka semua penagih utang, apa gunanya dijawab? Ming Fan, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Katakan. Yanyan itu penakut. Kejadian pesta kali ini benar-benar membuatnya sangat ketakutan. Jadi, aku berpikir untuk membawanya ke luar negeri, tinggal untuk sementara waktu.
Lin Jiangyu, di saat seperti ini, pergi ke luar negeri? Kenapa kau juga ingin mencelakaiku? Ingin menceraikanku ya? Tidak, Ming Fan, apa yang kamu pikirkan? Kita adalah pasangan suami istri, tentu saja kita harus melalui kesulitan bersama. Kalian siapa? Orang-orang dari keluarga Xiao, Li Mingfan, karena kamu tidak bisa membayar 20 miliar rupiah yang kamu pinjam dari bos Xiao, maka satu-satunya cara adalah mengambil villa ini. Sebagai gantinya, Ternyata kalian orang-orang bos Xiao. Kakak, aku sudah bekerja sama dengan bos Xiao selama bertahun-tahun. Aku mohon padamu, tolong sampaikan pesan ini kepada bos Xiao. Cuma butuh waktu sebulan saja, aku bisa membalikkan keadaan sepenuhnya. Mohon. baiklah, sini, kemari. Ming Fan, ada apa denganmu? Kenapa kamu memukulnya? Persetan dengan minta kelonggaran beberapa hari. Apa kamu pikir aku tidak tahu? Kamu berurusan dengan keluarga Su yang terkenal, dan kamu masih berpikir bisa bangkit kembali. Seret dia keluar. Cepat. Kakak, Kalian masuk tanpa izin, aku akan melaporkan kalian. kakak, Nasib buruk sepanjang tahun, bintang penolong bergerak, ubah nasib, hancurkan aura jahat. Maha Guru, saya mohon padamu, tolong ramalkan nasib saya. Ramalkan nasib saya. Tuan, aura Anda tampak suram, namun hidung dan mulut Anda lurus dan tegas. Seharusnya Anda terlahir dalam kemiskinan, tetapi Anda memiliki dua kesempatan untuk mengubah takdir. Yang pertama adalah istri Anda membawa keberuntungan, yang kedua adalah putri Anda membawa keberuntungan bagi ayah. Sayang sekali, Anda tidak memanfaatkan kedua kesempatan ini, maka dari itu Anda jatuh ke kondisi seperti sekarang. Ibu memilih Anda yang tidak punya apa-apa saat itu. Barulah perusahaan Li bisa mencapai titik ini. Mungkinkah An benar-benar bintang keberuntungan saya? Mohon beritahu saya cara untuk memecahkan masalah ini. Selama putri Anda kembali ke sisi Anda dan kembali menjalin hubungan ayah dan anak, maka Anda akan bisa keluar dari kesulitan ini. Biarkan An kembali ke sisi saya. Ibu, aku dan Ayah Su datang menjengukmu. Wan. Ngomong-ngomong, An, bagaimana ibumu meninggal? Sebenarnya, aku juga tidak tahu penyebab pastinya. Yang aku tahu, 3 tahun lalu, setelah ayah, Paman Li, membawa Bibilin pulang, ibu langsung sakit parah dan tak lama kemudian meninggal. Sakit parah? Melihat sifat Li, Mingfan dan wanita yang bernama Lin Jiangyu itu, kematian Wan, kurasa ada sesuatu yang disembunyikan. Setelah kita kembali nanti, kita harus mengirim orang untuk menyelidiki secara menyeluruh penyebab kematian Wan. Aku sudah tahu, setiap peringatan kematian Jiang Wan, An pasti akan datang ke sini. An, ini sudah larut malam, mari kita kembali dulu.
Lain kali kita akan datang menjenguk ibumu lagi. An-an. An-an. Paman Li. Jangan kotori makam Wan-Wan. An-an. Sejak kau pergi, ayah tidak pernah bisa tidur nyenyak semalam pun. Ayah merenungkan diri setiap hari. Ayah tahu, kesalahan yang telah ayah perbuat tidak bisa diperbaiki lagi. Namun ayah juga sudah menerima hukuman yang setimpal, bukan? Sekarang ayah tidak punya apa-apa lagi. Perusahaan sudah hilang, rumah juga hilang. Sekarang ayah hanya punya dirimu. Kau maafkan ayah. Ya, kau ikut pulang bersama ayah ya, Paman Li. Menyingkir. Li Mingfan, aku peringatkan padamu, An-an adalah putriku. Mulai sekarang kau tidak diizinkan mengganggunya, jauhi dia. Jika tidak, aku akan membuatmu menghilang dari kota Jiang. Kita pergi. An-an. An-an, ayah salah. Ayah salah. Ayah salah. Maukah kamu memaafkan ayah? Wan-Wan, bisakah kamu meminta An-an memaafkanku? Rabu depan adalah hari ulang tahunku. Asalkan kamu datang ke pesta ulang tahunku, mengaku di depan umum bahwa ibu adalah istrimu, dan bertobat serta meminta maaf padanya, aku akan memaafkanmu. Baik. Ayah pasti datang. Tenang saja. Ayah pasti akan membayar kembali semua hutang kepadamu selama bertahun-tahun ini. Gadis kecil ini, Jiang Wan sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Melakukan semua ini, apa masih ada artinya? An-an, kamu benar-benar ingin memaafkan Paman Li? Aku tidak akan pernah memaafkannya. Ayah, aku sudah tahu kenapa ibuku meninggal. Apa? Tadi di depan batu nisan, aku melihat masa lalu ibu. Itu Paman Li. Tidak hanya tidak memberinya pengobatan, tetapi juga memaksanya pergi minum untuk bernegosiasi yang memperburuk kondisi sakitnya. Akhirnya ibu disiksa oleh penyakit hingga meninggal dunia. Wan-Wan? Benar-benar keterlaluan? Li Mingfan, kau benar-benar tidak pantas menjadi manusia? Jadi, ayah, aku benar-benar sangat membenci Paman Li. Aku ingin membuat dia dipermalukan di depan umum pada pesta ulang tahunku. Apa katamu? An-an memintamu mengakui hubungan suami istri dengan Jiang Wan di depan umum? Ini adalah kabar baik yang luar biasa. Coba pikirkan, bukankah permintaan An ini sama dengan dia mengakui bahwa kamu adalah ayah kandungnya? Gadis kecil, ini pasti sudah memaafkanmu. Kamu tidak cemburu? Sudah saatnya seperti ini, apakah kita masih perlu memikirkan hal itu? Mingfan, selama aku bisa bersamamu dan melalui kesulitan ini, bersama-sama, aku tidak akan mempermasalahkan apapun. Jiang Yu. Terima kasih. Oh iya, Mingfan, kamu harus pergi dan siapkan setelan jas mahal yang dibuat khusus, baru kemudian hadiri pesta ulang tahun An. Jangan sampai nanti saat pengakuan keluarga, kamu membuat An malu. Setelan jas mahal yang dibuat khusus? Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Pinjam saja. Bagaimanapun, An akan mengakui kamu kembali. Keluarga Su sangat menyayanginya. Di masa depan kita punya keluarga Su sebagai pendukung kita, jangankan melunasi hutang 160 miliar rupiah, bahkan 1.600.000.000 pun tidak akan sulit. Memang benar apa yang kamu katakan.
Bukankah itu Li Mingfan? Baru 2 hari lalu dia berani menyinggung keluarga Su. Beraninya dia datang lagi. Bukankah ini Direktur Li yang sebelumnya seperti anjing kehilangan tuannya, diusir oleh keluarga Su dari ruang perjamuan dan memungut sampah di jalanan? Kenapa memungut sampah di jalanan membuatmu senang, mau menjadi anjing kehilangan tuan lagi? Aku. Li Mingfan ini benar-benar gila. Dia benar-benar berpikir masih sama seperti dulu. Beraninya dia memukul orang. Li Mingfan, beraninya kau memukulku. Jangan lupa, kau masih berutang kepada keluarga Zhang 5 juta rupiah. Besok aku akan membuatmu lenyap dari muka bumi ini. Lenyap? Memangnya keluarga Zhang itu siapa? Aku adalah tamu terhormat yang diundang keluarga Su. Keluarga Su mengundangmu? Li Mingfan, jangan-jangan kau mengalami trauma setelah bangkrut dan mulai berhalusinasi? Benar, keluarga Su terhadap musuh-musuh mereka selalu sangat kejam. Sama sekali tidak mungkin ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Tidak perlu diperbaiki. Para hadirin sekalian, kedatanganku hari ini adalah karena putriku adalah cucu tertua dari garis keturunan keluarga Su. Dan perjamuan hari ini justru merupakan pesta pengakuan keluarga antara aku dan putriku. Apa? Aku tidak salah dengar kan? Setelah jamuan malam ini berakhir, Li akan menjadi konglomerat kedua yang kaya baru di kota Jiang. Saat itu semua orang yang meragukanku, semua harus membayar harganya. Pesta pengakuan keluarga? Li Mingfan, jangan mimpi di siang bolong. Jamuan ini jelas-jelas adalah pesta ulang tahun yang diadakan Tuan Su untuk cucunya. Orang gila sepertimu sama sekali tidak pantas datang ke jamuan ini. Seharusnya kau pergi ke rumah sakit jiwa saja. Mimpi? Direktur Zhang, jamuan akan dimulai dalam 1 menit. Saat putriku datang, kau buka matamu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Nona muda Su telah tiba. Putriku, anakku, An-An. Ayah tidak bertemu denganmu beberapa hari ini. Ayah sangat merindukanmu. Jangan lupakan janji Anda. An-An, Kenapa Paman Li mau mengingkari janji? gadis kecil ini telah dididik dengan buruk oleh keluarga Su. Sejak kapan dia bisa mengendalikan ayah? Tunggu dia kembali ke sisi ayah. Ayah harus mendidiknya dengan baik. An-An, bagaimana mungkin ayah mengingkari janji? Tenang saja, ayah akan menepati janji. Hadirin sekalian, hari ini bertepatan dengan pesta ulang tahun putriku An-An. Saya akan secara resmi mengumumkan sesuatu kepada kalian semua. Saya dan Jiang Wan, yaitu ibu kandung An-An, adalah pasangan suami istri yang sah. Ternyata mereka pasangan suami istri. Jiang Wan, apakah itu nona besar dari keluarga Jiang yang kukenal? Li Mingfan masih memiliki keberuntungan seperti itu. Pasangan suami istri? Ini tidak benar. Kalau begitu, apakah kamu simpanan Li Mingfan? Aku. An-An, sudah cukup kan? Tentu saja belum. Kamu belum menjawab pertanyaan semua orang. Hubungan apa sebenarnya? Kamu dan Lin Jiangyu? An-An, tidak boleh. Aku tidak boleh gegabah. Hanya dengan membujuk gadis kecil ini kembali, aku punya kesempatan untuk bangkit. Paman Li, jangan-jangan kamu tidak tahu bagaimana menjawabnya ya? Kalau begitu, biar ku bantu menjawab. Ayah,
Jangan. Ekspresi ini, gerakan ini, benar-benar sensasional. Foto-foto ini diambil 3 tahun lalu, tepat saat Wan Wan sedang sakit parah. Jadi, Li Mingfan, kau tidak hanya sengaja tidak memberikan uang untuk pengobatan Wan Wan, memaksanya keluar untuk bekerja, tapi kau juga selingkuh dan menjalin hubungan dengan wanita ini saat menikah? Aku tidak selingkuh. Itu benar. Semuanya, saat itu aku dan Direktur Li hanya sebatas rekan kerja biasa. Aku bersaksi, hanya ada Jiang Wan di hatinya. An, percayalah pada ayah. Jangan tertipu oleh omong kosong orang ini. Ayah tidak pernah selingkuh. Foto-foto ini adalah hasil editannya. Su Chen Feng, siapa yang menyuruhmu memfitnah dan terus merusak hubunganku dengan putriku? Jangan pernah memfitnah ayahku. Selama bertahun-tahun ini, bagaimana perlakuanmu padaku dan ibu? Aku bisa melihatnya sendiri. Paman Li, semua yang telah kau lakukan, kau tidak pantas menjadi suami ibuku dan apalagi menjadi ayahku. Jadi, aku ingin kau bercerai dengan ibu, dan aku juga akan mengumumkan di depan umum bahwa aku dan Li Mingfan benar-benar memutuskan hubungan ayah anak. Apa? Ternyata, ini yang dimaksud Direktur Li dengan pengakuan keluarga. Menurutku dia tidak mengakui siapapun. Pria tak tahu malu yang selingkuh dan hanya mengandalkan wanita, dia pikir dia ini siapa? Cih. An, apa yang baru saja kau katakan? Kau ingin memutuskan hubungan ayah dan anak dengan ayah. Kau sedang bercanda dengan ayah. Benar? Kau sedang marah pada ayah, benar? Jawab ayah. Mingfan. Mingfan. Direktur Su, jangan. Li Mingfan, aku ingat aku pernah memperingatkanmu, jangan sentuh dia dengan tangan kotormu, karena kau tidak kapok, maka aku akan memberimu pelajaran. Kemari kalian, habisi dia. Dan kau... Masalah kalian yang bekerja sama dengan Li Mingfan untuk menindas Wan Wan, hari ini, aku akan membuat kalian semua membayarnya kembali. Jangan. Bapak Su, saya mohon padamu, jangan pukul dia. Bukankah ini Direktur Li yang memintaku menunggu tadi? Aku sudah menunggu sangat lama. Hari ini benar-benar membuatku tercengang. Usir dia keluar. Bapak Su, jangan. Bapak Su. An. Mingfan. Pergi. Mingfan, kamu tidak apa-apa? Mingfan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Diam. Ini semua gara-gara kamu, wanita sialan. Ide konyol apa yang kamu berikan membuatku memakai pakaian mahal ini ke pesta ulang tahun. Lihat hasilnya sekarang, bertambah lagi 60 miliar rupiah utang lintah darat. Sekarang total utangku 160 miliar rupiah. Sepertinya seumur hidupku. Aku tidak akan bisa melunasinya. Dashi, kenapa Anda datang kemari? Aku menghitung bahwa kamu akan menghadapi musibah lagi, jadi aku secara khusus datang untuk melihatnya sendiri. Untuk mematahkan kesulitan 160 miliar rupiah ini, bukan berarti tidak ada cara, hanya saja apa? Kamu harus bersedia berkorban. Dashi, apapun yang Anda inginkan akan saya berikan.
pinjamkan aku 50 tahun usiamu, maka 200 miliar rupiah ini akan menjadi milikmu. 200 miliar rupiah, tetapi harganya terlalu mahal. Baik, saya setuju. Daripada seumur hidup tidak bisa bangkit, lebih baik bermain judi untuk terakhir kalinya. Su Chen Feng, aku akan meladeni permainanmu sampai akhir. Alipay menerima transfer sebesar 20 triliun rupiah. Saya kaya, saya kaya. Saya kaya, saya kaya. Ming Fan, kamu kenapa? Xiao Yu, kamu pinjamlah 20 triliun juga. Mau? Dengan begitu, kita akan memiliki dana yang cukup untuk melawan keluarga Su. Aku tidak mau, aku tidak mau. Kamu harus pinjam meski tidak mau. Master, pinjamkan dia 20 triliun juga. Ini memerlukan persetujuan dari peminjam itu sendiri. Kami, peminjam nyawa, tidak pernah bertindak melawan hati nurani. Kami hanya membantu orang yang ditakdirkan. Wanita sialan, bukankah kamu bilang kamu mencintaiku? Meminjam 20 triliun saja tidak mau? Apa maksudmu mencintaiku? Ming Fan, bukan. Aku tidak mau, lepaskan aku dulu. Ming Fan, sebenarnya Yanyan adalah putri kandungmu. Jika aku juga tiada, nanti tidak akan ada yang mengurusnya. Yanyan juga putri kandungku. Aku, Li Mingfan, punya putri kandung. Li Mingfan, kau ini gila. Jika aku tidak menghancurkanmu, uang 20 triliun rupiah itu sudah pasti milikku. Direktur Su, terjadi masalah besar. Pagi ini harga saham kita anjlok. Apa? An, ayah ada urusan mendesak dan harus pergi ke kantor. Ayah akan minta kakak-kakakmu untuk menemanimu. Ya? Ayah, apa terjadi sesuatu di perusahaan? Biar aku temani ayah ke sana. Aku juga bisa membantu ayah. Baiklah, sini. Anan, kau tunggu di sini sebentar. Setelah ayah selesai, ayah akan menjemputmu. Baik, ayah. Apakah ini putri kecil keluarga Su? Manis sekali. Sangat menggemaskan dan imut. Si mungil ini, andai saja dia anakku. Aku suka sekali. Putri kecil, mau permen lollipop? Suasana kantor ayah menyenangkan sekali. Kakak-kakak, halo. Suara putri kecil sungguh merdu, sangat lembut dan menggemaskan, rasanya ingin mencubitnya. Aduh, berkas yang diminta manajer, aku lupa menyimpannya di mana. Apa? Apakah itu berkas hasil kerja keras kita selama seminggu? Ya, cepat pergi. An, senang sekali akhirnya bertemu denganmu. Jie Luluo, apakah Anda memanggil saya? Meng. Dasar pekerja bodoh. Selalu tidak meletakkan dokumen dan berkas dengan benar, ditaruh di folder lain, dan disembunyikan. Kak, berkasmu ada di dalam folder ketiga.
Anan, terima kasih. Kau benar-benar bintang keberuntunganku. Kau menyelamatkan hidupku. Sama-sama, Kak. Syukurlah sudah ketemu. Anan, bagaimana kamu tahu? Berkas itu ada di sini. Jieji Lulio yang memberitahuku. Jieji Lulio yang memberitahuku. Kudengar harga saham perusahaan kita anjlok kali ini karena rahasia inti AI telah bocor. Aku tidak tahu apakah Direktur Su bisa menemukan si pengkhianat. Perusahaan ayah ada pengkhianat. Aku pasti akan mencari cara untuk membantu ayah menangkapnya. Jieji Luluo, apakah kamu tahu siapa pengkhianat di perusahaan itu? Siapa yang bisa memberitahuku? Alasan saham keluarga Su turun? Direktur Su, saat ini hasil penyelidikan menunjukkan bahwa rahasia perusahaan kita, GPT AI, telah bocor, pesaing misterius, telah mengeluarkan pengumuman yang persis sama dengan GPT AI, perusahaan kita. Cari tahu, pasti ada pengkhianat di perusahaan ini. Aku harap kalian semua yang ada di sini tidak bersalah. Direktur Su, secara teori rahasia inti perusahaan, memiliki 3 kunci pengaman, kecuali seseorang memiliki kemampuan untuk menembus ketiga kunci ini dengan mudah. Kalau tidak mungkin mendapatkan rahasia perusahaan. Dan orang yang memiliki izin akses ini di perusahaan, tidak lebih dari 5 orang. Di antara yang hadir ini, ada 3 orang. Aku berharap kalian mau maju dan mengaku. Jika maju sekarang, masih ada kesempatan. Pengakuan akan meringankan hukuman. Penolakan akan memperberat hukuman. Bukan aku, Direktur Su. Mana mungkin aku berani? Bukan aku juga. Komputerku selalu terkunci, jadi tidak mungkin aku. Direktur Su, aku sudah bekerja di perusahaan ini 10 tahun. Aku sudah mengabdikan diri untuk perusahaan ini. Aku tidak mungkin melakukan pengkhianatan seperti itu. Baiklah. Cepat cari tahu untukku. Hari ini juga, aku ingin tahu hasilnya. Ayah, aku tahu siapa pengkhianat itu. Saya tahu siapa pengkhianatnya. Anak kecil, kamu tahu siapa pengkhianatnya? Kamu pasti bercanda, kan? Benar, saya tahu siapa pengkhianatnya, yaitu Zhang Zhen. Zhang Zhen, dia selalu bekerja dengan tekun di perusahaan, tidak pernah melakukan kesalahan. Bagaimana mungkin dia membocorkan rahasia? Di mana Zhang Zhen? Mengapa Zhang Zhen tidak datang hari ini? Manajer Zhang lembur semalaman, dan hari ini mengambil cuti pagi-pagi. Karena putriku bilang dia pelakunya? Maka itu memang dia. Anak kecil, bagaimana kamu tahu itu Zhang Zhen? An, kamu jangan katakan. Jika tidak, kamu akan dijadikan kelinci percobaan dan dibawa untuk eksperimen. Yang ini tidak bisa saya kasih tahu. Yang pasti saya percaya Jieji Luluo tidak akan pernah membohongi saya. Kekhawatiranku akhirnya sirna, ternyata dia tetap memberitahu orang lain. Anak kecil, jangan bercanda dengan kami. Direktur Su, permainan baru saja dimulai. Ini hadiah pertamaku untukmu. Suka? Harga saham jatuh drastis, proyek inti bocor, dan talenta inti direkrut. Siapa yang berani memprovokasi keluarga Su seperti ini? Baiklah, rapat hari ini sampai di sini saja. Karena ada yang ingin bermain, maka kita akan menemaninya bermain sebentar. Rapat dibubarkan. Ayah, apa arti warna hijau ini? Oh, warna hijau ini mewakili penurunan harga saham. Karena seseorang melakukan short selling atas keluarga Su, maka jika keluarga Su melakukan short selling atas keluarga Su sendiri, segera berikan pemberitahuan, jual 20 juta lembar saham keluarga Su, hancurkan pasar. Direktur Su, jika ini dilakukan, pasti akan menimbulkan kepanikan pada keluarga Su. Lakukan sesuai perintah.
Direktur Lee berhasil. Saham keluarga Su runtuh. Mereka pasti tidak punya waktu untuk bereaksi. Su Chen Feng, oh Su Chen Feng, tidak kusangka kamu mengalami hari ini. Apa ini? Tidak mungkin, tidak mungkin. Mereka benar-benar menaikkan harga di akhir perdagangan mencapai batas atas. Direktur Su, Anda benar-benar jenius. Anda bisa menaikkan kembali saham keluarga Su. Keluarga Su tidak sesederhana yang terlihat. An, sungguh bintang keberuntungan kecil kita. Bisa membantu ayah, An sangat senang. Bagus. Ini hanya satu kekalahan, Ming Fan, mengapa harus dipikirkan? Kita sudah menguasai staf inti dan rahasia inti dari grup Su. Selanjutnya, kita hanya perlu merilis GPT AI lebih awal, dan pada saat itu, semua kendali akan kembali ke grup Lee. Kamu benar. Saham itu hanya pemanasan saja. Berikan pemberitahuan. Minggu depan adakan konferensi pers. Katakan bahwa grup Lee kita yang baru telah mengembangkan perangkat lunak kecerdasan buatan pertama, GPT-A 1. Baik. Selanjutnya, kita akan melumpuhkan bisnis inti grup Su, properti, ambil hak pengembangan lahan di Chengxi itu, lalu segera adakan konferensi pers untuk merilis GPT AI 1. Setelah itu, kita akan menarik pemasok. Grup Su, cepat atau lambat, akan ada dalam genggamanku. Yu kecil, kamu bertanggung jawab untuk menarik pemasok grup Su saat ini. Ayah, 2. Hari ini ayah mengajakku bermain, aku sangat lelah. Aku mengantuk sekali. Aku mau tidur sebentar. Nanti kalau sudah sampai lelang, ayah bangunkan aku. Tidurlah. Anak ini benar-benar mirip ibunya. Selanjutnya, lelang pengembangan proyek tanah di bagian barat kota akan dimulai. Harga dasar dimulai dari 2 miliar rupiah, lelang dimulai. Penawar tertinggi akan mendapatkan tanah ini. 4 miliar rupiah, 5 miliar rupiah, 6 miliar rupiah. 8 miliar rupiah. Orang macam apa itu? Berani-beraninya bersaing dengan keluarga Su untuk proyek ini. Bukankah ini hanya formalitas saja? Benar, perusahaan sekelas grup Su. Masih ada yang berani menantang? Sepertinya itu grup Sinli. Aku belum pernah mendengarnya. Ayah, jangan. An bilang jangan. Kalau begitu kita tidak usah ambil. Direktur Su, kenapa tidak ikut menawar lagi? Mungkinkah grup Su uang sedikit ini pun tidak bisa dikeluarkan? Karena grup Sinli menyukai, tanah ini kami berikan kepada kalian. Ada lagi yang mau menawar? 3, 2, 1. Selamat kepada grup Sinli telah memenangkan tanah di bagian barat kota. Lelang kita hari ini telah berakhir dengan sukses. Sampai jumpa. Tunggu. Tunggu sebentar. Semuanya mohon tetap di sini. Kebetulan sekali grup Sinli, kami telah mengembangkan perangkat lunak AI kecerdasan buatan. Pertama, GPT-AI 1, yang juga kami rilis hari ini. Tempat rilisnya juga ada di sini. Saya harap kalian
semua bisa menyaksikannya bersama. GPT I1 adalah proyek inti yang dibangun perusahaan kami selama 5 tahun. Direktur Su, bukankah ini proyek perusahaan kita? Ternyata yang mencuri proyek kita adalah Grup Xinli. Selanjutnya, manajer umum tim AI kami, Zhang Zhen, akan memperkenalkan keunggulan Al-1 kepada kalian. Kenapa saya belum pernah dengar tentang grup Xinli? Mungkinkah Saudara-saudara, ini adalah proyek utama yang perusahaan. Kami kembangkan dengan biaya ratusan miliar. Kecerdasan buatan AI adalah prioritas utama saat ini. Bisa dibilang, AI adalah persaingan nasib negara. Siapapun yang dapat mengembangkan AI dengan baik, dia akan meraih peluang berikutnya dan menjadi perusahaan terkemuka seperti Apple atau Amazon di era berikutnya. Dan GPT-I 1 yang baru kami rilis memiliki algoritma AI yang kuat. Ia bisa membuatkan presentasi PowerPoint untuk kalian, mengubah teks menjadi gambar, mengobrol secara cerdas, menulis kode program untuk kalian, dan juga dapat memberikan jawaban paling sempurna untuk pertanyaan yang kalian ajukan. Kecerdasannya tidak kalah dari siapapun. Xinli ini siapa sebenarnya? Langkahnya langsung jadi kunci sukses. Saya dengar ChatGPT AI terkuat di luar negeri hanya bisa melakukan seperti ini. Mungkinkah ini setara dengannya? GPT-I1 benar-benar sehebat itu? AI1, tolong buatkan saya program tangkapan layar. Kode ini benar-benar tidak salah sama sekali dan ringkas. Apa nanti kita para programmer akan kehilangan pekerjaan? Hadirin sekalian, kode ini 100% benar. Masukkan ke dalam komputer, maka Anda semua bisa melakukan tangkapan layar dengan bebas. Mau tangkapan layar seperti apa? Juga bisa. AI1 kami, jauh di depan, dalam kecerdasan buatan. Saya akan tunjukkan lagi fungsi AI1 kami untuk membuat gambar dari teks. AI1, tolong gambarkan sesuatu berdasarkan perkataan saya. Semoga grup Xinli memenangkan tanah di kawasan barat kota. AI1 kami dalam pembuatan gambar dari teks, juga jauh di depan. Hadirin sekalian, selanjutnya AI1 kami akan digunakan secara komersial dalam skala besar. Era AI telah tiba. Dengan AI1 yang jauh di depan, para pimpinan grup sekalian bisa memangkas karyawan dalam skala besar karena satu orang bisa menyelesaikan pekerjaan satu tim penuh. Selamat menggunakan AI1 yang jauh di depan. Selamat datang di teknologi terdepan kami, Al-1. Zhang Zhen, dasar pengkhianat, mengambil hasil karya grup Su, lalu pergi bergabung dengan perusahaan lain. Oh, ternyata asisten He dari grup Su. Kudengar kalian juga membuat AI. Kenapa? Mau diadu? Jangan-jangan sama dengan milik kami ya. Setidaknya kami tidak mencuri barang milik perusahaan lain. Semuanya jangan tertipu, AI ini mereka tidak memiliki hak cipta. Maaf saja, aplikasi kami baru saja disetujui. Zhang Zhen, kenapa kau harus melakukan hal sekejam ini? Bagaimanapun juga, kau berasal dari keluarga Su. Kejam? Aku bekerja di grup Su dengan sungguh-sungguh selama 10 tahun. Apa yang kudapat? Hanya seorang karyawan biasa dengan gaji bulanan 100 juta rupiah saja. Sementara di grup Xinli, Direktur Li memberiku gaji bulanan 2 miliar rupiah. Apa yang kulakukan kejam? 10 tahun? 10 tahun, kau tahu bagaimana aku melewatinya? 10 tahun? Seharusnya aku segera menjadi manajer umum. Su Chenfeng, bocah ingusan yang baru lulus kuliah, tiba-tiba menduduki posisiku. Atas dasar apa? Hanya karena kau adalah keturunan langsung keluarga Su. Aku tidak terima. Jadi, aku harus mengalahkanmu. Akan kubuktikan bukan apa-apa dirimu tanpaku. Tanpa saya,
Anda ini siapa? Direktur Su, jangan bilang tanpa saya. Kalian bahkan tidak bisa meluncurkan produk AI, kan? Memangnya kau pantas disamakan denganku? Kebetulan bicara soal AI, grup Su kami juga akan merilis AI. Kalau begitu, manfaatkan kesempatan ini untuk merilisnya. Xiao He, sandiwara sudah selesai. Sekarang giliranmu. Jangan-jangan sama persis. Dengan milik kami, sepertinya mereka benar-benar tidak bisa mengeluarkan AI baru. Posisi saya di Xinli sudah aman. AI1, menurutmu siapa pria paling tampan di dunia ini? Tentu saja ayahku, Su Chenfeng. Kenapa bisa begini? Bagaimana ini bisa terjadi? Saudara-saudara, siapa yang menjiplak pasti sudah tahu kan? Apa masalahnya kalau menjiplak? Hari ini jika Anda tidak bisa mengeluarkan produk AI yang lebih baik, bukankah Anda tetap kalah? Selanjutnya, saya akan memperlihatkan produk AI terbaru dari kami, Grup Su, yaitu DSII. Ayah, sudah sampai mana? Apakah tendernya sudah selesai? Sekarang sudah sampai acara peluncuran produk DSI. Maaf ya, Ayah. Saya sangat mengantuk dan tidur terlalu lama. Kebetulan sekali, sekarang adalah momen yang sangat menarik. Untung saja kamu mengingatkan ayah sebelumnya. Baru AI kita bisa mengalami terobosan baru. Ayah, apa Ayah sedang khawatir dengan kebocoran rahasia inti? An, kamu tunggu di sini sebentar. Nanti ayah akan mengajakmu jalan-jalan. Dilaporkan bahwa Presiden Negara M memutuskan untuk mencekik Dongfang dalam hal chip dengan membatasi impor chip Dongfang. Bagi AI Dongfang, ini jelas merupakan pukulan keras yang membatasi perkembangan AI Dongfang. Ayah, apakah ini yang Ayah khawatirkan sekarang? GPT AI awalnya dikembangkan dari inovasi GPT di luar negeri dan masih membutuhkan banyak chip. Sekarang impor chip dibatasi, maka rencana kita tidak bisa berjalan lancar. Asisten He, beritahu semua petinggi keluarga Su untuk rapat di ruang pertemuan. Berita luar negeri baru-baru ini, kalian semua pasti sudah dengarkan? Impor chip mengalami hambatan. AI kami ini tidak hanya memiliki kekuatan komputasi yang lebih kuat daripada AI1, tetapi pada saat yang sama hanya membutuhkan lebih sedikit chip. Siapapun bisa bicara begitu. Kamu harus menunjukkan kemampuan nyata. AI kami tidak hanya dapat berinteraksi suara dengan semua kemampuan AI1, tetapi juga dapat mendiagnosis penyakit secara langsung. Cukup dengan menjelaskan kondisimu, atau langsung mengirim foto ke DSI, segera DSAI akan memberitahumu penyakit apa yang diderita. Jika kalian tidak percaya, Aku tidak percaya. Aku sama sekali tidak percaya. Omong kosong apa ini? Apa bagusnya produk yang dibuat tanpa aku? Biar aku coba. Situasi Anda menunjukkan bahwa Anda menderita kanker lambung. Anda kemungkinan menderita kanker lambung stadium menengah. Perut sakit berkelanjutan, fenomena muntah darah dan buang air besar berwarna hitam, muncul benjolan di perut, keras dan terasa sakit saat ditekan. 2 hari yang lalu aku baru saja menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Mereka bilang, tubuhku sangat sehat. Ini adalah laporan pemeriksaan kesehatanku. Tampaknya grup Su tahu bahwa AI mereka tidak berfungsi dan hanya membuang-buang waktu semua orang. Kurasa tidak ada perlunya bagi semua orang untuk terus berada di sini.
Sudah kuduga, produk palsu, mana mungkin ada hasilnya. Demi mengejar bisnis, benar-benar tidak punya batas. Kedepannya, aku tidak berani lagi bekerja sama dengan keluarga Su. Direktur Su, apakah Anda tidak ingin memberikan penjelasan kepada semua orang? Menurut saya, beberapa orang memang tidak suka melihat orang lain sukses. Mereka tidak punya kemampuan untuk meneliti, lalu mereka melakukan kecurangan. Untungnya ada manajer Zhang yang berani mengungkap kebohongan. Zhang Zhen, Anda sudah di ujung tanduk tapi masih tidak menyadarinya. AI kami sudah diuji oleh lebih dari 10.000 orang dan hasilnya selalu positif. Apakah Anda mengatakan, kesehatan besar Kang Bo bisa melakukan kesalahan? Perusahaan kesehatan terbesar di seluruh negeri jelas tidak mungkin melakukan kesalahan. Ini telepon dari rumah sakit. Kebetulan saya bisa bertanya langsung di depan Anda. Apakah saya benar-benar menderita kanker lambung? Tuan Zhang, laporan pemeriksaan yang Anda lakukan di rumah sakit kami 3 hari lalu, laporannya tertukar. Anda didiagnosis menderita kanker lambung stadium menengah. Mohon segera datang ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Mungkin masih ada harapan. Anda bilang apa? Kenapa jadi begini? Kenapa bisa begini? Bodoh. Direktur Lee. Direktur Lee? Direktur Lee? Tolong saya. Direktur Lee. Minggir. Dasar sampah tak berguna. Mencuri AI saja tidak becus. Direktur Lee. Minggir. Direktur Lee, saya mohon. Beri saya kesempatan lagi. Direktur Lee? Direktur Lee. Kesempatan. Saya memberimu kesempatan. Siapa yang memberiku kesempatan? Siapa yang memberiku kesempatan? Siapa yang memberiku kesempatan? Siapa yang memberiku kesempatan? Saudara-saudara, jika ini adalah DSAI keluarga Su kita, ini hanyalah salah satu kemampuannya. Jika Anda ingin membuka lebih banyak kemampuan, Anda bisa bertanya kepada asisten saya. Kami akan segera merilis dan mengomersialkannya. Saya sudah janji pada putri saya hari ini akhir pekan, untuk menemaninya ke taman bermain. Mohon pamit, saudara-saudara. Direktur Su benar-benar seorang ayah yang sangat menyayangi putrinya. Sekalipun bisnisnya besar, dia tidak lupa menghabiskan waktu bersama anaknya. Ini baru namanya, pemimpin yang memiliki pandangan luas. Mencari uang tidak lupa beramal, jauh lebih baik daripada orang-orang tertentu yang hanya tahu mengeruk keuntungan. Direktur Lee, gawat, tanah di Chengdong itu runtuh saat digali. Di bawahnya penuh air tanah, laporan survei sama sekali tidak menyebutkannya. Sekarang, lokasi konstruksi juga runtuh, dan semua peralatan terendam air. Apa yang kau katakan? Sialan. Su Chen Feng, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ming Fan, tenang. Kita juga sudah memutus rantai pasokan keluarga Su. Mereka akan segera panik. Direktur Zhang, bisakah kita menandatangani kontrak sekarang? Kontraknya sudah saya siapkan. Direktur Lee, saya benar-benar minta maaf. Hari ini topan mendarat, semua penerbangan tim kami dibatalkan. Tidak masalah, penandatanganan daring juga bisa. Kontrak elektronik tetap berlaku. Ini bukan masalah penerbangan. Para leluhur mengatakan, bertemu topan pada hari penandatanganan adalah pertanda buruk. Proyek ini mungkin berisiko. Dewan direksi kami memutuskan untuk membatalkan kerjasama. Maafkan saya, Direktur Lee. Hei,
Saya tidak percaya. Saya sungguh tidak percaya. Direktur Lee, grup Liu juga tidak mau bekerja sama dengan kita. Grup Zhou juga membatalkan kontrak. Keluarga Zheng juga membatalkan kontrak. Semua perusahaan yang sebelumnya memutuskan rantai pasokan keluarga Su, semuanya membatalkan kontrak dengan kita. Berikan padaku. Saya perintahkan untuk menuntut mereka semua. Karena reaksi berantai yang disebabkan oleh properti kita, semua perusahaan menuntut kita. Sekarang dana di rekening. Semuanya telah dibekukan. Apa katamu? Apa katamu? Saya tidak percaya. Mengapa? Mengapa saya bahkan tidak bisa mengalahkan orang yang dulu saya taklukkan? Benar. Benar. An-An adalah bintang keberuntungan saya. An-An adalah bintang keberuntungan saya. Sejak An-An pergi, grup Lee anjlok drastis. An-An adalah milik saya. Selama saya merebut kembali An-An, saya bisa bangkit lagi. Benar, selama saya merebut kembali An-An, saya bisa bangkit lagi. An-An, 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 An-An. Baik, Direktur Wang, tidak masalah. Ayah, lain kali aku ingin bermain ayunan lagi. An-An. 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 Anda siapa? An-An, jangan takut ya. Aku adalah ayahmu. Mengapa Anda menjadi setelah ini? An-An, ini adalah hukuman yang pantas didapatkan ayah. An-An, ayah tahu sudah salah. Percayalah pada ayah. Ayah pasti akan memperlakukanmu dengan baik setelah ini. Mau ya? Paman Lee, Yanyan yang merupakan putri Anda. Tidak, An-An. Kaulah satu-satunya putri ayah. Percayalah pada ayah. Setelah ini ayah akan menyayangimu, akan mencintaimu. Sekarang aku harus menenangkan emosi Paman Lee, menunggu ayah datang menyelamatkanku. Xiaoyu, sekarang An-An sudah kembali. Kembalikan 20 miliar itu. Dengan adanya An-An, proyek baru kita pasti akan berhasil. Ming Fan, uang itu sebelumnya aku simpan di bank. Besok pagi aku akan ke bank dan mentransfernya kepadamu. Baiklah. Untung saja sebelumnya aku mentransfer 20 miliar pada Xiaoyu. Jika tidak, pasti sudah dibekukan juga. Harus cari cara untuk menyingkirkan gadis sialan ini. Kalau tidak, Yanyan tidak akan punya tempat di rumah ini. Ayah, aku ada di keluarga Lee. Tunggulah aku di lubang anjing itu. Li Mingfan, uangnya sudah kuberikan, masih mau diambil lagi? Dengan nasib buruk sepertimu, siapa yang mau menanggung kesulitan? Bersama orang yang bermental, tidak waras sepertimu? Cepat pergi. Direktur Lee, Nona Lin kabur membawa uang itu. Dia sudah membeli tiket pesawat, bersiap pergi ke luar negeri. Apa? Cepat ke bandara, cegat dia untukku. An-An. Ayah, An-An. Kamu tidak apa-apa? aku tidak apa-apa, Ayah. Dia tidak menyakitiku. Ayah akan membawamu pulang dulu. Li Mingfan, dasar kau binatang.
Direktur Lee sudah menemukannya. Ini adalah bukti transfer bank, aset yang dialihkan oleh Nyonya Lin. Rekening penerima semuanya berada di Swiss. Informasi pemilik rekening tidak dapat ditemukan. Namun, setelah setiap transfer, selalu ada sejumlah kecil dana asing yang masuk ke rekening pribadi yang sama. Seharusnya itu adalah biaya perantara. Dan ini adalah rekaman pengawasan di rumah 3 bulan lalu. Saat itu Anda bilang hard disk rusak, Ani. Lalu saya mencari orang untuk memulihkan sebagian. Tidak, bukan begitu, Ming Fan. Dengarkan penjelasanku. Pergilah. Baik. Lin Jiangyu, aku sudah sangat baik padamu. Kenapa kau tega melakukan ini padaku? Kenapa kau tega melakukan ini pada An-An? Kenapa kau mengalihkan aset? Katakan padaku, kenapa sebenarnya? Hahaha. Mengapa? Mengapa aku harus menjadi pengasuh untuk putri dari Jiang Wan, si wanita rendahan itu? Anak haramnya itu seharusnya diinjak-injak saja. Kau berani menghinanya? Memangnya kenapa kalau aku menghinanya? Li Mingfan, kau pikir kau begitu mencintainya? Kau hanya orang bodoh. Orang yang kau rindukan saat kau masih kecil sebenarnya bukan aku, tapi Jiang Wan. Akulah yang memanfaatkan saat dia pergi belajar ke luar negeri. Sengaja memanjangkan rambutku, sama sepertinya berpakaian gaun putih menirunya, bahkan sampai nada bicaraku juga menirunya. Li Mingfan, akulah yang membuatmu berpikir bahwa orang yang kau sukai selama ini adalah aku. Kau sendiri mengusir orang yang benar-benar mencintaimu dan bahkan membantuku menindas putrinya. Li Mingfan, sekejam apa kau menyakiti Jiang Wan saat itu? Sebodoh itu kau sekarang. Diam. Tidak. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Li Mingfan, kau telah menyakiti ibu dan putrinya itu. Kau sama saja pendosa sepertiku. Ku bilang diam. Ku bilang diam. Kau wanita jalang. Iblis betina. Lin Jiangyu. Akan ku beritahu semua bukti kekerasanmu terhadap An-An dan rekamanmu menghasut Yanyan. Semua akan kukirimkan ke kantor polisi. Akan kupastikan kau membusuk di penjara. Dan juga aku sudah mengirim Yanyan ke panti asuhan. Mingfan, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Demi Yanyan, maafkan aku kali ini saja. Mingfan. Yanyan masih kecil. Aku bisa tidak menyalahkannya. Tapi yang berbuat salah harus dihukum. Biarkan saja dia di panti asuhan. Belajar menjadi manusia yang lebih baik. Li Mingfan, kau tidak punya hati nurani. Kau akan menerima karmanya. Su Chenfeng. Aku ayahnya An-An, kembalikan An-An padaku. Saat kau menyakiti An-An dulu,
Kenapa kau tidak ingat kau adalah ayahnya? Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Li Mingfan, jika kau berani menyakiti An lagi, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Hahaha, saya akan menyampaikan kabar baik lainnya kepada kalian semua. DSI milik keluarga Su telah mencapai komersialisasi penuh AI dalam bidang konstruksi dan medis. Ia memiliki kepraktisan yang sangat kuat dan telah menerima perhatian besar dari atasan. Hahaha, An kami benar-benar pembawa berkah. Tidak hanya membantu ayah, tetapi juga membantu banyak orang, mengurangi tekanan kerja, dan mereka juga bisa mengetahui kondisi kesehatan mereka tepat waktu. Hahaha. Tentu saja, siapa yang tidak mengacungkan jempol ketika menyebut keluarga Su sekarang? Chen Feng benar-benar beruntung, memiliki putri yang begitu cerdas dan pintar. Tentu saja, lihat dulu putri siapa ini. Hahaha. Itu karena didikan ayah sangat baik. Wah. Hahaha, sok keren. Hahaha. An, pulanglah bersama ayah. Ayah datang menjemputmu. Li Mingfan, apa yang kamu lakukan masuk ke rumahku? An, ayah salah. Ayah sudah mengirim wanita jahat itu ke penjara. Yanyan juga sudah ayah kirim pergi. Sekarang di rumah hanya tersisa ayah. Maukan kamu pulang bersama ayah? An. Li Mingfan, apa kamu belum cukup membuat keributan? Jika kamu berani bertindak gila lagi di sini, aku akan segera menyuruh orang mengirimmu ke rumah sakit jiwa. An, ayah benar-benar tahu kesalahannya. Mau kembali bersama ayah? Ayah benar-benar tahu kesalahannya. Ini semua salah ayah. Ayah percaya pada kata-kata wanita jahat. Makanya ayah bersikap buruk padamu. Ayah minta maaf padamu. Dan juga minta maaf pada ibumu. Maafkan ayah. An, mau memaafkan ayah? Maafkan ayah. Maafkan ayah. Kamu maafkan ayah. Bukan padaku kamu seharusnya minta maaf. Kamu seharusnya minta maaf pada ibuku. Kamu telah menyakiti ibuku. Seret dia keluar. Jangan membuat pemandangan buruk di sini. Jangan, An. Bagaimana jika ayah mengantarmu untuk minta maaf pada ibu? Kita pergi menemuinya bersama-sama. Ya, mau ya? An. Anan, apakah kamu ingin dia menjenguk ibu? Jika kamu tidak mau, ayah akan menyuruh orang membawanya pergi sekarang. Jangan memaksakan diri. An, kakek ingin memberitahumu, apapun yang ada di hatimu, ikuti saja apa yang kamu rasakan, lakukan saja. Dia berutang maaf kepada ibu. Dia harus pergi. Wan. Maafkan aku. Aku sudah tahu semuanya. Aku yang salah. Aku telah menyakitimu. Mingfan, aku hamil. Hamil? Jiang Wan, apa kamu tidak punya malu?
Bagaimana aku bisa tahu anak itu anak siapa? Aku beritahu kamu, yang aku cintai adalah Jiang Yu. Seumur hidup aku tidak akan mungkin mencintaimu. Membuatmu hamil, membuatmu hamil, membuatmu hamil, membuatmu hamil, membuatmu hamil, membuatmu hamil. Dasar wanita kotor. Wan Wan, aku sungguh minta maaf padamu. Aku minta maaf padamu. Wan Wan, aku minta maaf kepadamu. Ini semua salahku. Aduh. Ming Fan, kapan kau berencana mengatakan yang sebenarnya padanya? Aku tidak ingin terus bersembunyi seperti ini. Tunggu sampai dia selesai masa nifasnya. Melihat kondisinya sekarang, dia tidak akan kuat menghadapi masalah. Ming Fan, jangan pergi. Kalau kau pergi, aku takut sendirian. Baiklah. Aku akan tinggal di sini bersamamu. Ayo. Bisakah kau hentikan tangisanmu? Berisik sekali. Wan Wan. Saat kamu pergi, aku bahkan tidak berada di sisimu. Selama bertahun-tahun ini, aku juga membiarkan An menderita. Begitu banyak, apa katamu? Tidak tertolong? Baiklah, aku mengerti. Ming Fan, jangan terlalu sedih. Mungkin ini sudah takdir. Mungkin ibu dan anak itu tidak cocok. Untungnya An selamat. Anak ini baru 4 tahun sudah menyebabkan ibunya mati. Menurutku dia adalah pembawa bencana. Tenang saja, aku tidak apa-apa. Wan Wan, aku mencintaimu. Dulu waktu kecil di persimpangan jalan, orang yang diam-diam memberimu permen adalah aku. Ketika hujan turun, orang yang diam-diam memayungimu juga aku. Tapi kenapa saat itu kamu tidak memberitahuku? Kenapa tidak menjelaskan? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Wan Wan, aku yang buta. Aku salah mengenali orang dan salah melakukan sesuatu.
Suamimu datang menemanimu. Kalau mau mati, matilah di tempat lain. Jangan kotori tempat Wan Wan dan mengganggu pandangannya. Kau pikir dengan mati, kau bisa menebus dosa-dosamu? Hutangmu pada Wan Wan dan hutang 1 nyawa pada An An sama sekali tidak cukup untuk membayarnya? An, ayah sudah membelikanmu gaun baru dan juga membelikanmu coklat kesukaanmu. Mau pulang bersama ayah? Ya, ayah akan memberikan semua kasih sayangku padamu setelah ini. Yang suka coklat itu Yanyan. Aku tidak pernah makan coklat. Aku alergi coklat. Aku bahkan tidak tahu kamu alergi coklat. Aku bahkan sampai sekarang masih belum jelas apa yang kamu suka makan. An, ayah salah. Aku mohon padamu, berikan ayah 1 kesempatan lagi untuk memahami dirimu ya. Tidak perlu. Aku sudah punya ayah. Ayahku sangat memahamiku. Ayah. An, jika kamu ingin mengakui ayah kandungmu, ayah tidak akan menghalangimu. Ikuti saja kata hatimu. Kaulah ayahku, ayah terbaik di seluruh dunia. Tidak semua orang pantas menjadi ayahku. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku juga tidak akan memaafkanmu atas nama ibu. Hutangmu pada ibu tidak akan pernah lunas. Kenapa? Ayo, kita pulang.